Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, akramani wa akramakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali akan melanjutkan kajian kita membahas Kitabul Jami' min Bulughil Maram karya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah. Kita sudah masuk pada hadis yang pertama di bab yang pertama, yaitu babul adab. Di hadis pertama yaitu hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa ada 6 hak seorang muslim yang harus ditunaikan oleh muslim yang lainnya. Yang pertama, dan ini yang sudah kita bahas, idza laqitahu fasallim alaihi. Jika engkau bertemu dengannya di mana saja Anda bertemu, maka berikan salam kepadanya, ucapkan salam kepadanya. Ini sudah kita bahas. Kemudian yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza da'aka fa'ajibhu. Dan jika saudaramu mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Ini yang kedua. Jika ada saudara Anda yang mengundang Anda, ya maka datangilah, penuhilah undangannya. Baik. Undangan yang dimaksud di sini umum. Undangan apa saja? Ya, undangan apa saja? Undangan makan, undangan walimah, undangan akikah, undangan syukuran, selama itu perkara yang syar'i, tidak ada pelanggaran. Ya, kalau ada saudara kita yang mengundang, maka datangi undangannya. Itu haknya saudara kita. Iya. Apa hukumnya mendatangi undangan? Apa hukumnya memenuhi undangan saudara kita? Apakah wajib atau sunnah? Ya, tergantung apa undangannya. Kalau undangannya undangan pernikahan, pesta pernikahan, maka wajib didatangi, harus, wajib hukumnya didatangi. Kalau undangan pernikahan. Adapun selain undangan pernikahan, maka hukumnya hanya sunnah. Sunnah saja didatangi. Undangan akikah sunnah, undangan syukuran sunnah, undangan makan-makan itu sunnah. Yang penting kita diundang selain pernikahan, maka itu hukumnya sunnah. Yang wajib adalah pernikahan. Ya, mana dasarnya, mana dalilnya bahwa untuk undangan pernikahan wajib? Ada riwayat lain mengatakan, idza du'iya ahadukum ila walimati ursyin falyujib. Jika kalian diundang untuk menghadiri walimatul urs, maka hendaklah dia mendatanginya. Ini perintah ya, falyujib. Jika dia diundang untuk mendatangi walimatul urs, maka hendaklah dia mendatanginya. Wa man du'iya falam yujib, kata Nabi, barang siapa yang diundang dan dia tidak datang,
faqad asallaha wa rasulah, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Dikatakan dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, menunjukkan apa? Wajib. Sebab Nabi menghukumi orang yang tidak datang itu bermaksiat, berdosa dia. Dan ini hadis ini dibawa oleh ulama kepada undangan pernikahan. Yang dimaksud hadis ini tadi terkait dengan undangan pernikahan. Ya, Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala, salah satu ulama Malikiyah, beliau mengatakan wa qad ajma'u ala wujubil ityani ila walimatin fil ursi, dan sungguh mereka para ulama sepakat, tidak ada khilaf, mereka para ulama sepakat wajibnya mendatangi walimah al-urs, wajib. Wakhtalafu fima siwa dalik, adapun undangan selain pernikahan mereka berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wajib juga, ada yang mengatakan sunnah. Tapi untuk pesta pernikahan tidak ada khilaf di kalangan ulama, hukumnya wajib, sebab hadisnya sangat jelas tadi, wa man du'iya falam yujib, siapa yang diundang kemudian dia tidak datang, faqad asallahu wa rasulah, sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Baik. Kemudian jamaah sekalian, yang wajib di sini didatangi, kalau undangan pernikahan ya, yang wajib didatangi kalau undangan khusus. Undangan khusus. Faham maksudnya? Adapun undangan umum maka tidak wajib. Nah, ini kalau pesta pernikahan ya. Untuk pesta pernikahan, kalau undangannya undangan khusus, maka itu wajib didatangi. Itu yang dimaksud wajib. Tapi kalau undangannya undangan umum, maka itu tidak wajib. Apa maksudnya undangan khusus? Langsung dijapriki, datang ke di, langsung dikasih kartu undangan ini, langsung nama tak tertulis di situ. Itu namanya undangan khusus. Tapi kalau undangan umum, misalnya apa? Diundang kepada semua jamaah masjid Jabal apa? Nah, untuk datang ke pesta pernikahan anak kami, ini namanya undangan umum. Nah, maka jamaah yang ada di masjid ini itu boleh datang, boleh tidak. Tapi dianjurkan datang karena sudah diundang. Tapi apakah wajib datang setiap orang? Enggak. Kenapa? Karena undangannya undangan umum, bukan ditentukan orang-orangnya. Kecuali kalau misalnya orangnya mengatakan dipandi kepada setelah itu langsung didatangi khusus, datang ke ini. Nah, itu berarti untuk dia wajib bagi dia. Jelas ya? Itu disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kata beliau, ya, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan ayyu'inal mad'u, ya, yaitu orang yang diundang itu dipanggil khusus, diundang khusus. Ayyakula ya fulan, seperti misalnya dia berkata ya fulan ad'uka ila hudurik walimata ursin, saya mengundang engkau. Nah, langsung disebut wa fulan, langsung disebut namanya, wahai fulan, saya undang anda untuk mendatangi pesta pernikahan anak saya. Fa illam yu'ayyinhu, kalau tidak ditentukan orangnya, ya, dengan misalnya dia mengundang secara umum, na'am, maka kata beliau fa innahu la yajibu alaika, maka itu tidak wajib bagimu. Jelas ya? Baik. Barakallahu fikum. Bagaimana kalau kita berpuasa baru diundang, baru kita puasa, diundang makan-makan lagi, makan kambing, ya, atau akikah, baru kita berpuasa. Atau diundang pesta pernikahan sementara kita berpuasa, apakah tetap wajib mendatangi walaupun berpuasa? Iya, walaupun berpuasa tetap wajib didatangi.
Jelas ya? Barakallahu fikum. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Idza du'iya ahadukum falyujib." Jika kalian diundang, hendaklah dia datang. Tetap datang walaupun berpuasa. Fa in kana sha'iman, kata Nabi, fa in kana sha'iman falyusalli. Jika dia sedang berpuasa, maka hendaklah dia mendoakannya. Sampai di sana doakan. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Baik, wa in kana muftiran, jika seandainya dia tidak berpuasa, falyuftir, maka silakan dia makan. Silakan dia makan. Nah, jadi walaupun kondisi kita berpuasa, kalau diundang tetap disyariatkan untuk datang. Tetap dianjurkan untuk datang. Nah, sampai di sana ya, kalau kita sementara berpuasa doakan. Ya, tentu kita tidak makan. Tapi kalau kita tidak berpuasa, kata Nabi, hendaklah dia ikut makan. Baik. Pertanyaannya, bolehkah dia batalkan puasanya? Tadi dia berpuasa, datanglah dia ke sana. Begitu sampai di sana, tergoda, terpancing. Ya, apalagi menu andalan ini di depan mata. Dan dia sedang puasa Senin Kamis. Atau puasa sunnah. Ya, bukan puasa wajib, puasa sunnah. Ya, kalau puasa wajib ya tidak mungkin ada orang panggil mengundang. Kalau orang puasa wajib, keterlaluan juga itu orang. Ya, itu tandanya orang itu tidak mau dimakan makanannya. Masa mengundang puasa Ramadan orang mengundang? Nah, ini tentunya biasanya yang puasa sunnah tentunya kan, seperti Senin Kamis, pas hari Senin mengundang. Banyak orang berpuasa. Nah, jamaah sekalian, bolehkah dia batalkan puasa? Boleh atau tidak? Boleh. Boleh dia batalkan. Iya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, "As-shaumul mutatawwi amiru nafsihi." Orang yang berpuasa sunnah itu adalah pemimpin bagi dirinya. Dia yang pimpin dirinya. Maksudnya ya terserah dia. Saya pemimpin. Ya, kata Nabi, as-shaumul mutatawwi amiru nafsihi. Orang yang berpuasa sunnah itu pemimpin bagi dirinya. Insya asama, jika dia ingin berpuasa, berpuasa lanjut. Wa insya, jika dia ingin berbuka, aftara, dia berbuka. Boleh dia berbuka. Tidak ada masalah. Iya. Yang mana lebih bagus? Buka atau lanjut? Nah, kalau masalah boleh tidaknya boleh, terserah dia, pilihan dia. Cuma yang mana lebih bagus, lanjut atau buka saja? Mana bagus? Lanjut. Masya Allah. Ada yang mengatakan ulama, ada yang mengatakan lebih bagus lanjut, ada yang mengatakan lebih bagus buka. Dua pendapat ulama. Datanglah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menggabungkan dua pendapat, mengkompromikan dua pendapat, dan ini yang bagus. Apa kata Ibnu Taimiyah rahimahullah? Dilihat kondisi. Dilihat kondisi. Kondisi siapa yang dimaksud? Bukan kondisi orang berpuasa. Dilihat kondisi tuan rumah. Kalau Anda lanjut puasa kecewa tuan rumah, maka di situ lebih bagus Anda buka. Kecewa tuan rumah. Kenapa kecewa? Tuan rumah sudah begadang memasakkan untuk Anda menu spesial. Besok datang kawan saya. Nah, pokoknya dia sudah bangun sama istrinya, begadang dia masak. Ya, dengan harapan makanannya dimasak oleh kawannya. Begitu datang kawannya, saya puasa, mohon maaf. Aduh, saya sudah capek masak ini. Nah, di kondisi seperti ini, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dia apa? Lebih bagus berbuka. Tapi kalau misalnya undangannya tidak mengecewakan tuan rumah, ya lebih bagus dia lanjutkan puasanya. Lebih bagus. Ya misalnya tuan rumah bukan masak khusus untuk dia, untuk semua orang. Sehingga ketika dia tidak ikut makan, ya tuan rumah tidak masalah. Ya, bahkan mungkin tuan rumah mengatakan alhamdulillah.
Siapa tahu. Ya. Nah, jamaah sekali, itu rincian dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Seandainya dia batalkan tadi, kalau dia batalkan puasanya karena menjaga perasaan tuan rumah, menghargai tuan rumah, seandainya dia batalkan, apakah dia mendapatkan pahala? Apakah tetap dapat pahala puasa? Tetap dapat. Tetap dapat. Kenapa? Karena dia membatalkan puasanya ada udurnya, ada udur syar'i namanya. Tetap mendapatkan pahala. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahiha." Jika ada seorang hamba sakit atau dia safar, sementara dia terbiasa melakukan amalan ketika dia sehat atau ketika dia mukim, biasa puasa. Kemudian hari itu dia tidak puasa, kenapa? Sakit atau dia safar. Maka apa kata Nabi? Tetap dituliskan untuknya pahala seperti dia sehat dan seperti dia ketika dia mukim. Seperti itu. Barakallahu fikum. Baik. Ya, kemudian jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini masalah memenuhi undangan ya. Jadi masya Allah, kalau ada yang mengundang kita hadir, datang. Ya, banyak keuntungan kita dapat kalau datang. Sudah kenyang, dapat pahala. Kan dapat pahala. Kalau kita datangi undangan pernikahan, pahalanya besar. Kenapa? Karena pahala wajib kita dapat. Itu kan kewajiban. Berarti kalau kita melakukan itu, pahala apa kita dapat? Pahala wajib. Jadi keuntungannya besar. Ya, kita datang bisa makan, pulang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kalau kita bertemu dengan kawan-kawan, itu nikmat itu. Berkumpul bersama dengan kaum muslimin, teman-teman, itu nikmat dari nikmat-nikmat dunia. Ya, kata Al-Munkadir, salah satu ulama salaf, "Ma baqiya min laddatid dunya illa thalath." Tidak ada lagi yang tersisa dari nikmat dunia kecuali 3. Tinggal 3 ini yang tersisa bagi saya nikmat dunia. Salah satu di antaranya adalah liqa'ul ikhwan, ketika bisa bertemu dengan saudara sesama muslim, itu nikmat dari nikmat-nikmat dunia. Itu kita dapatkan ketika kita datang berkumpul bersama dengan kerabat, dengan teman-teman. Jadi banyak keuntungan yang kita dapatkan. Baik. Kemudian berikutnya, barakallahu fikum, itu yang kedua ya. Ya. Yang ketiga, wa idzastansahaka fansahhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum saya lanjut, ada sedikit yang saya ingatkan di sini terkait dengan undangan. Ya, pertama, orang yang mengundang, untuk orang yang mengundang ya, itu tidak boleh pilih-pilih. Gak boleh dia pilih-pilih. Ya, maksudnya pilih-pilih, dia hanya memilih yang kaya, maksudnya itu. Pilih-pilih maksudnya apa? Dia hanya undang orang-orang kaya. Yang miskin dia tidak undang. Jelas ya? Dia sengaja pilih, oh ini orangnya kaya, ini kaya. Orang-orang kaya yang diundang, orang miskin tidak. Kenapa? Karena orang kaya menguntungkan dirinya, orang miskin tidak. Ini tidak benar. Ya. Ya, itu maksud saya, tidak boleh pilih-pilih. Adapun misalnya undangannya kemampuannya terbatas, dia ya yang penting tujuannya bukan hanya untuk orang kaya toh, orang miskin tidak. Tetangganya ada, tetangga dekatnya tapi miskin, dan dia undang. Sementara orang jauh dia undang, di luar perumahannya dia undang. Kenapa? Orang kaya. Teman jauh juga, sementara tetangganya ini teman dekat, biasa bergaul tapi dia tidak undang. Kenapa? Miskin. Ini tidak benar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, syarrut ta'am ta'amul walimah alladhi du'iya fihi al-aghniya dun al-fuqara.
Syarrut ta'am, hidangan terjelek. Hidangan terjelek, makanan terjelek, hidangan terjelek adalah hidangan yang hanya diundang orang-orang kaya, orang-orang miskin tidak. Nabi mengatakan syarrut ta'am, itu hidangan paling jelek itu. Jelek sekali itu hidangan. Ketika hanya diundang orang kaya, tidak dilibatkan orang-orang miskin. Iya. Bahkan jamaah sekalian, barakallahu fikum, bahkan ada anjuran dari Nabi. Bahkan ada anjuran dari Nabi. Kalau Nabi menganjurkan diutamakan yang diundang itu orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Itu anjuran dari Nabi itu. Utamakan Anda undang orang-orang yang bertakwa kepada Allah walaupun dia miskin. Tapi dia bertakwa kepada Allah, undang dia. Kata Nabi SAW, la tusahib illa mu'mina wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan engkau bersahabat kecuali bersahabat dengan orang yang beriman, dan usahakan makananmu tidak dimakan kecuali orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti tidak boleh kalau tidak bertakwa makan, tidak boleh. Tapi ini anjuran dari Nabi. Seandainya ya hidangan kita terbatas, maka usahakan dahulukan yang paling bertakwa kepada Allah walaupun dia miskin. Gitu. Jelas ya? Nah, itu untuk orang yang mengundang. Jadi jangan pilih-pilih, jangan kemudian hanya memilih orang kaya, orang miskin tidak. Tidak benar itu. Itu dilarang dalam agama. Untuk orang yang diundang, dia juga tidak boleh pilih-pilih, gitu. Tidak boleh juga pilih-pilih. Pilih-pilih bagaimana? Kalau orang kaya yang panggil, cepat datang. Kenapa? Pasti hidangannya istimewa. Tapi kalau orang miskin yang panggil, ayo. Paling saya sudah bayangkan sebentar, es buahnya itu bukan buah. Apa isinya? Jeli-jeli. Saya sudah bayangkan itu, ayo saya dapat bakalan datang. Nah, orang miskin sudah terbayang di depan mata, yang ada sebentar itu apa? Tahu tempe. Atau atau indominya apa? Mie goreng yang banyak. Sama kerupuknya. Sudahlah, malah saya datang. Tidak boleh. Dia muslim loh. Saudara Anda yang memanggil, datang. Sebab sebenarnya yang terpenting bagi kita bukan makanannya sebenarnya. Yang terpenting bagi kita apa? Ukhuwah, persaudaraan di atas agama. Itu yang terpenting sebenarnya. Barakallah. Jelas ya? Nah, kemudian jamaah sekalian, di antara juga yang diperhatikan kalau kita diundang, ya jangan lama-lama di rumahnya orang. Itu adabnya. Jangan lama-lama. Ya. Kalau sudah selesai digosok itu makanan, ya. Jangan lama-lama bicara. Ngobrol sampai berjam-jam. Orang mau istirahat, orang mau ini. Malu-malu juga untuk mengatakan mohon maaf nih. Jadi kita harus tahu diri. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Idza du'itum fadkhulu." Kalau kalian sudah diundang, dipanggil masuk oleh Nabi, silakan masuk. Wa idza ta'imtum fantashiru. Kalau kalian sudah selesai makan, selesai hajatnya, maka silahkan kalian bubar. Wala musta'nisina li hadits, jangan memperpanjang obrolanmu. Kenapa? Fa innahu yu'din nabi, karena itu mengganggu Nabi. Dan Nabi malu. Malu apa? Nabi malu untuk menyuruh kalian pulang. Tidak mungkin. Tuan rumah mengatakan, mohon maaf nih saya istirahat. Tidak mungkin. Jadi kita harus tahu diri. Jadi jangan kita terlalu lama di rumahnya orang. Tapi jangan juga terlalu cepat. Begitu selesai makan, pulang mak deh, selesai mak. Nah, jangan juga begitu. Jadi kita yang mengukur diri kita ya. Jadi selesai makan, ngobrol sebentar, tuan rumah, tanyakan kondisinya apa dan seterusnya. Setelah itu pamit pulang. Ya, kecuali kalau tuan rumah mengatakan, cepat sekali pulang, tunggu dulu, dulu. Ya, silakan dulu. Nah, tuan rumah yang meminta. Jelas ya? Barakallahu fiik. Kemudian berikutnya,
Yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza stansahaka fansah lahu. Jika saudaramu meminta nasihat, berikan dia nasihat. Nah, ini haknya saudara kita. Ada saudara kita datang, tolong nasihati saya. Saya lagi galau ini. Saya lagi futur ini. Saya lagi lemah ini. Saya lagi ini. Saya butuh nasihat. Tolong berikan nasihat kepada saya. Nah, ketika ada saudara kita meminta nasihat, maka haknya dia adalah kasih dia nasihat. Berikan nasihat kepadanya sesuai kemampuan kita. Walaupun nasihat-nasihat ringkas, nasihat-nasihat pendek, ya, berikan nasihat kepadanya. Ya, minimal kita mengatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah. Itu nasihat itu. Ya, selalu bertakwa kepada Allah. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan memberikan jalan keluar dari masalah, dan seterusnya. Intinya seperti itu ya. Jadi itu haknya saudara kita. Kalau ada yang meminta nasihat, ya, berikan nasihat kepadanya. Baik. Kemudian berikutnya, wa idza atasa fahamidallaha fashammithu. Yang keempat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika dia bersin, kemudian dia memuji Allah, maksudnya memuji Allah, membaca alhamdulillah, ya, maka fashammithu, maka doakan dia. Nah, ini haknya saudara. Jadi kalau ada saudara kita bersin, kemudian saudara kita membaca alhamdulillah, maka kita yang mendengarnya mendoakan, mengatakan yarhamukallah. Itu doanya ya, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Itu ya. Apa hukumnya? Apa hukumnya mendoakan saudara kita yang bersin? Hukumnya fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Apa artinya fardu kifayah? Ya, harus ada salah satu di antara mereka yang mendoakan yang bersin. Kalau ada 2 orang, 3 orang cukup. Yang lainnya sudah gugur kewajibannya. Tapi kalau tidak ada satu pun yang mendoakan, semuanya berdosa. Semuanya berdosa. Ada satu jamaah bersin, kemudian dia mengatakan alhamdulillah, tak ada satu pun jamaah yang mendoakan, maka semua berdosa. Itu namanya fardu kifayah. Sebagian ulama berkata bukan fardu kifayah, tapi fardu ain bagi yang mendengarnya. Itu bagi yang mendengarnya fardu ain, wajib dia doakan, tidak boleh tidak. Dan ini yang benar. Ini yang benar jamaah sekalian. Siapapun yang mendengar saudara kita bersin, maka bagi orang yang mendengar itu wajib baginya mendoakannya. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan innallaha yuhibbul utas wa yakrahu at-tatha'uba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai bersin. Allah menyukai bersin dan Allah membenci menguap. Jadi Allah suka bersin, Allah membenci, tidak suka yang namanya menguap. Ya, kalau ngomong hantu ya, Allah tidak suka itu yang menguap itu, nggak senang Allah itu yang begitu. Ya, adapun bersin Allah suka. Bersin itu salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat besar itu kalau bersin. Makanya setelah orang bersin disuruh baca apa? Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Karena bersin salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala itu membahas masalah bersin, dikaitkan dengan masalah kesehatan. Itu Ibnul Qayyim. Nah, beliau mengatakan bahwa ya bersin itu di antara faedahnya kata beliau itu mengeluarkan ya ketika orang bersin akan keluar apa kotoran-kotoran yang menempel di otak.
Kata beliau, yang mana kalau itu tidak lepas, melekat, itu bahaya bagi manusia. Wallahualam ya. Yang jelas beliau keterangan begitu. Yang jelas pasti ada dari sisi kesehatannya ini. Ya, apapun itu, Nabi mengatakan innallaha yuhibbul utas, sesungguhnya Allah cinta, suka dengan bersin, dan Allah benci kepada menguap. Kemudian Nabi mengatakan fa idza atasa fahamidallah, maka jika ada orang yang bersin kemudian dia memuji Allah. Memuji Allah maksudnya apa? Membaca alhamdulillah. Nah, ini Pak bacaannya ya. Kalau kita bersin alhamdulillah, baca itu. Ada orang bersin astagfirullah, salah itu, tidak benar itu bacaan. Bukan itu bacaan dari Nabi. Ya, ada bersin Allahu Akbar, tidak benar itu. Yang benarnya baca alhamdulillah. Nah, apa kata Nabi? Jika ada saudaramu bersin kemudian dia memuji Allah, fahaqqun ala kulli muslimin sami'ahu ayyakula ayyusammitahu. Maka haqqun, perhatikan kata haqqun. Haqqun bermakna wajibun, wajib bagi setiap muslim yang mendengarnya untuk mendoakannya. Wajib bagi setiap muslim yang mendengarnya untuk mendoakannya. Apa doanya tadi? Yarhamukallah, yarhamukallah. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada anda. Jelas ya? Nah, ini ya perlu kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kadang-kadang ada orang bersin diam-diam saja kita itu, tidak ada yang mendoakan satupun. Berdosa semuanya itu. Ya, kalau tidak didoakan, apalagi yang mendengar, dia dengar baru dia tidak doakan, berdosa. Barakallahu fiik. Ya. Kemudian jemaah sekalian, yang didoakan itu, yang wajib didoakan yarhamukallah, itu kalau dia membaca alhamdulillah gitu. Kalau dia tidak baca alhamdulillah, tidak didoakan. Faham ya? Jadi yang wajib didoakan, yang dan disyariatkan didoakan itu kalau dia membaca alhamdulillah. Kalau dia tidak baca, maka tidak didoakan. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di masa Nabi ada dua orang bersin di dekatnya Nabi. Satu Nabi doakan, satu Nabi tidak doakan. Maka yang tidak didoakan oleh Nabi protes ke Nabi, ya Rasulullah, kenapa? Ya, kenapa ketika dia bersin Anda doakan? Saya bersin Anda tidak doakan. Apa kata Nabi? Fa innahu hamidallaha wa innaka lam tahmadillah. Saya doakan dia karena dia mengucapkan alhamdulillah, sementara engkau saya tidak doakan karena kamu tidak membaca alhamdulillah. Jadi ingat, yang didoakan itu hanya yang membaca alhamdulillah. Yang tidak baca alhamdulillah tidak perlu didoakan. Bagaimana kalau dia berdoa tapi bukan alhamdulillah dia baca? Tadi seperti astagfirullah, tidak didoakan. Sebab teks dari Nabi nanti didoakan kalau yang dia baca adalah alhamdulillah. Sebagian ulama berkata, bolehkah kita, ya, kalau ada orang bersin, bolehkah kita bolehkah kita mengatakan kepadanya baca ke alhamdulillah supaya kita doakan yarhamukallah? Bolehkah begitu? Ada orang bersin, dia tidak baca alhamdulillah. Apakah dia tidak tahu hukumnya, ataukah dia lupa, ataukah dia memang malas tidak mau baca? Nah, tapi kita ada di dekatnya, dia bersin. Nah, bolehkah kita kemudian menyuruh dia, mengingatkan dia baca alhamdulillah? Boleh, supaya kita doakan. Boleh. Syekh bin Baz mengatakan boleh Anda ingatkan dia, dan ini termasuk ta'awun 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam perkara kebaikan dan ketakwaan. Ketika Anda ingatkan dia membaca alhamdulillah, dapat pahala. Karena orang kalau bersin baru baca alhamdulillah dapat pahala atau tidak? Kalau Anda bersin kemudian Anda baca alhamdulillah dapat pahala atau tidak? Dapat. Kalau tidak baca tidak dapat. Karena bacaan alhamdulillah
Ketika Anda mengatakan alhamdulillah, apa kata Nabi dalam hadis? Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Bacaan alhamdulillah kata Nabi itu di hari kiamat akan memenuhi timbangan kebaikan. Jadi kalau Anda satu hari 20 kali bersin, berarti berapa kali Anda baca alhamdulillah? 20 kali juga. Berapa timbangan kebaikan Anda di hari kiamat? Kadang-kadang pahala itu tidak disadari loh. Karena kita beranggapan pahala itu di masjid saja, pahala itu sedekah. Enggak, ternyata ketika kita bersin, kita bisa mendapatkan pahala dengan apa? Dengan membaca alhamdulillah setiap bersin. Sebab bacaan alhamdulillah dzikir. Dan dzikir ini Nabi mengatakan tamla'u al-mizan. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, ya saya lupa hadisnya, teks yang mengatakan bahwa di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dicintai oleh Allah di hari kiamat adalah al-hammalun. Hammalun artinya apa? Hamba yang banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Selesai makan, alhamdulillah. Selesai minum, alhamdulillah. Selesai pakaian, alhamdulillah. Selesai bersin, alhamdulillah. Apa lagi? Kapan disyariatkan baca alhamdulillah? Ada dalil-dalil tentang itu. Maka Nabi mengatakan inna min ahabbi ibadillahi yaumal qiyamah, sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang dicintai di hari kiamat adalah al-hammadun, yaitu hamba-hamba yang banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi kapan kita doakan orang yang bersin? Kalau dia membaca alhamdulillah. Kalau tidak juga. Ya. Baik. Kemudian terakhir terkait dengan masalah bersin ini, barakallahu fiik. Batas mendoakan orang bersin itu sampai 3 kali saja. 3 kali saja batasnya. Karena ada orang bersin terus. Ya. Tak bersin sama terus. Hasil. Ya. 1 kali duduk sampai 10 kali bersin. Pindah lagi duduk 20 kali lagi bersin di sana. Bersin terus. Apakah setiap bersin didoakan? Setiap bersin alhamdulillah enggak. Batasnya hanya sampai 3 kali. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, dalam hadis yang sahih, kata beliau, "Idza atasa ahadukum falyushammithu jalisuhu." Jika salah seorang di antara kalian bersin, maka hendaklah teman duduknya mendoakannya. Fa in zada ala 3, jika sudah bersin lebih 3 kali, fa huwa mazkumun, maka itu pertanda dia flu. Dia sudah sakit itu. Kalau bersin sekali nikmat, bersin 2 kali nikmat, bersin 3 kali nikmat, 4 kali sakit dia. Kata Nabi, Masya Allah, fa in zada ala 3, kalau sudah lebih 3 kali, fa huwa mazkumun, maka dia flu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala tasmita ba'da 3, maka setelah 3 kali bersin tidak lagi didoakan. Tidak lagi didoakan, ya rahamukallah. Apa doanya? Syafakallah. Semoga Allah sembuhkan Anda. Kenapa? Dia sakit. Nah, jadi kalau ada seorang bersin sampai 5 kali, cap bersin terus, berarti dia sakit itu. Jelas ya? Barakallahu fikum. Baik jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini yang keberapa ini? Yang keempat ya. Baik. Kemudian berikutnya, masih ada waktu berapa? Ya. 2 menit. Baik. Dah cukup membahas ini. Masih ada 2 ya. Masih ada 2 hak muslim. Insyaallah kita akan selesaikan ada pertanyaan enggak? Ya, insyaallah 2 poin ini kita akan bahas di pertemuan berikutnya karena cukup banyak perlu yang kita jelaskan di sini. Baik. Ya silakan. Ya. Yang buat ikutan, misalkan kita dapat undangan, terus kita harus melakukan safar untuk menghadirinya gimana? Safar. Ya. Baik.
Itu saja. Baik. Kalau lokasinya jauh tidak wajib. Kalau lokasinya jauh sampai harus safar itu tidak wajib didatangi. Tidak wajib didatangi. Jelas ya? Syekh bin Baz rahimahullahu taala beliau mengatakan fal wajibu 'alal mu'min ay yujiba da'wata. Wajib bagi mukmin memenuhi undangan illa kecuali min udrin syar'i. Ada udzur syar'i. Beliau sebutkan contohnya apa udzur syar'i? Kata beliau kamaradin, seperti sakit. Diundang sakit, wajib pergi? Tidak wajib, sakit. Yang kedua au matar, hujan. Yang ketiga au safarin ba'id, atau perjalanannya jauh. Ya, diundang kemana? Diundang ke Parepare. Dari Makassar diundang ke Parepare. Jauh sekali. Tidak wajib karena terlalu jauh. Jelas ya? Nah, barakallahu. Masih ada? Ya. Masih di undang bagaimana? Gimana kalau kita diundang tapi undangan walimah tersebut terjadi iklan di dalamnya dan banyak mudarat yang lain, apakah kita wajib menghadirinya ataukah kita tidak menghadirinya karena mengganggu? Ya, mungkin intinya ada maksiat begitu ya, intinya begitu. Baik. Kalau ada maksiat di undangan itu tidak boleh datang, tidak boleh datang. Ya, kata Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fala yajlis ala ma'idatin fiha khamrun." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia tidak boleh duduk di hidangan yang di situ ada khamarnya. Walaupun dia tidak minum khamar, tapi di situ ada diundang makan-makan, ternyata minumannya apa bukan Coca-Cola, minumannya bir. Tidak boleh datang. Walaupun Anda tidak minum birnya. Faham? Kata Nabi tidak. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, fala yajlis, tidak boleh dia duduk di sebuah undangan fiha khamrun. Ada khamr di situ, dihidangkan. Jelas ya? Nah, di sini termasuk diantaranya semua bentuk maksiat. Banyak keterangan ulama, termasuk diantaranya disebutkan oleh Al-Imam Nawawi, termasuk ketika ada nyanyian di situ. Tidak boleh hadir. Apalagi nyanyian yang naudzubillah, yang kita sudah tahu ya, nanti dikatakan pengantin kalau ada itunya. Kalau tidak ada itunya bukan pengantin namanya itu. Nah, itu sekarang itu begitu ya. Nanti dikatakan hebat itu pesta kalau ada ya wanita-wanita biduan yang pamer aurat. Naudzubillah. Dan itu tidak boleh kita hadir itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.